Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Puspita, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Akan menceritakan tentang Asap dan Sengsara. Kisah percintaan seorang gadis yang bernama Maryamin dan Aminuddin. Keduanya berkerabat tetapi berbeda nasib. Aminuddin merupakan anak kepala kampung, seorang bangsawan dan kaya dan disegani banyak orang. Sementara itu, Maryamin timbul di keluarga yang miskin sejak kecil. Keduanya sudah berkenalan. Beranjak dewasa, Aminuddin dan Maryamin merasakan cinta yang kuat. Aminuddin berjanji ia akan menikahi Maryamin. Niat itu diutarakan pada ibu dan ayahnya. Sang ibu setuju sebab ia menganggap Maryamin masih keluarganya. Dan dengan dimekahkan dengan Aminuddin, ia bisa menolong kemiskinan gadis itu. Namun pendapat berbeda datang dari ayahnya Aminuddin, yakni baginda di atas. Ia diam-diam tidak menyetujui rencananya Aminuddin, sebab ia beranggap pernikahan tersebut tidak pantas akan menurunkan derajat bangsawannya. Untuk mewujudkan niatnya, akhirnya Aminuddin berangkat ke Medan. Ia masih rajin berkirim kabar ke Maryamin. Ia berharap pernikahan tersebut. Sampai suatu waktu, ia akhirnya mengirim berita ke kampung bahwa ia sudah siap untuk berumah tangga. Wanita dengan wanita pujaan hatinya. Sayangnya, baginda di atas, ayahnya Aminuddin, tidak setuju. Ia menyusun rencana agar istrinya tidak menyetujui keinginan Aminuddin. Caranya, ia membawa istrinya ke dukun sewaan dan berpura-pura meramal jodoh yang terbaik untuk Aminuddin, anaknya. Dukun berkata bahwa jodoh Aminuddin adalah bukan Maryamin, seorang gadis yang bangsawan di desa mereka. Ibu Aminuddin percaya dan setuju. Berangkat ke kota Medan dengan membawa gadis bangsawan yang hendak dinikahkan dengan Aminuddin. Saat mereka tiba di Medan, Aminuddin kaget sebab keputusan orang tuanya menjodohkannya dengan gadis tersebut memukul jiwanya. Tetapi ia tidak menolak sebab saat itu ia terikat adat budaya yang harus selalu patuh kepada orang tuanya. Akhirnya Aminuddin memerintah mengirim surat ke Maryamin sambil memohon maaf karena terpaksa menikahi gadis lain. Meskipun tanpa cinta. Mendengar kabar tersebut, Maryamin sangat sedih. Ia bahkan sempat sakit-sakit setahun. Berselang itu, Maryamin menerima pinangan seorang laki-laki yang bernama Kasibun. Ia berharap pernikahan tersebut dapat mengobati luka Maryamin. Akan tetapi pernikahan tersebut menambah luka Maryamin. Yang ternyata Kasibun yang memiliki istri yang sudah diceraikannya. Maryamin selanjutnya membawa Kasibun ke Medan. Mereka mengalami hubungan suami istri yang campak sebab Maryamin tidak mau melakukan suami istri. Alasannya adalah Kasibun memiliki penyakit yang bisa menular. Kasibun menyiksa istrinya. Maryamin penderitanya semakin bertambah. Aminuddin ke rumahnya bertamu sewaktu-waktu. Semakin hari Kasibun menyiksa suaminya karena termakan rasa cemburunya, dan akhirnya Maryamin tidak sanggup
kepada Kasibun, dan Amyanim melaporkan ke polisi, dan Amyanim suaminya Kasibun ke kantor polisi. Akhirnya Kasibun ditetapkan bersalah dan diwajibkan membayar denda serta melaporkan Maryamin tak lagi jadi istrinya. Maryamin akhirnya kembali ke desa dan hidup menderita di sana dan sakit-sakitan hingga meninggal dunia dalam derita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.